Oke, Bang Agus Nahak nih, seperti apa mungkin ini melihat kasus hukum yang sedang terjadi antara Baim Bong dan satunya lagi Dewi Persik. Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Kasus Baim Bong sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan, sedangkan kasus yang dilaporkan oleh Dewi Persik sendiri langsung jadi tersangka. Gimana mungkin sebagai Pak Hukum melihatnya? Ya, saya selaku pakar hukum melihat ini ada fenomena ya, bahwa kalau haters masyarakat yang responsif, tapi ketika public figure ya yang menjadi terlapor itu seolah-olah agak begitu lambat. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini kan tergantung prosesnya. Tapi masyarakat menilai seperti itu. Intinya begini, kalau saya melihat kasusnya Pak Iwong dari sisi hukum, sebenarnya kan sebagai masyarakat, dia kan sebagai masyarakat umum, walaupun public figure ya. Ketika dia melakukan tindakan itu, sebenarnya dia secara sadar ya, bahwa ini lembaga negara, lembaga kepolisian tidak bisa dipakai main-main seperti itu. Karena itu akan menjadi efek buruk, presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya kasus-kasus publik seperti ini, pihak kepolisian ya, terutama Polres Jakarta Selatan, harus segera merespon, harus lebih cepat. Apakah ini ada tindak pidananya atau tidak? Sehingga ada penegakan hukum. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti masyarakat bertanya-tanya, oh beginilah tipe hukum di Republik ini. Kalau masyarakat kecil itu cepat, tapi kalau public figure atau orang-orang punya nama itu bahkan diperlambat. Nah, ini harus dihilangkan. Image-image begini sebenarnya tidak boleh lakukan. Kalau menurut saya, kalau secara sadar ya orang melakukan tindakan prank atau memberikan laporan palsu ya kan, dengan juga ada laporan ITE-nya, harus direspon cepat sehingga masyarakat itu melihat bahwa oh ternyata polisi benar-benar objektif dalam melakukan penegakan hukum. Jangan masyarakat bertanya-tanya ada apa ini, kan sudah ada penokok kan, sebenarnya sudah ada naik ke sidik atau jadi tersangka atau belum itu. Sebenarnya pertanyaan seperti itu. Tapi menurut saya, sadar saya bahwa sebagai warga negara ya, saya hanya harapkan kepada public figure yang lain jangan meniru ya yang dilakukan oleh Baim, itu nggak benar. Karena itu sangat meresahkan masyarakat. Karena polisi, kantor polisi itu aparat penegak hukum itu tidak bisa dimain-mainkan kayak gitu. Entar besok-besok orang supir taksi, entar tukang jalan datang-datang melapor orang, oh saya prank kamu ya. Ini lucu, negaranya bukan lucu, penegakan hukum bukan sesuatu yang lucu, sesuatu yang kita harus hormati, karena hukum adalah panglima payungnya buat semua menjaga ketertiban dan keamanan buat warga negara Indonesia ya. Dan saya juga mau menjawab tadi kan pertanyaan bahwa kenapa sih Dewi Persik melapor langsung direspon dan ditangkap. Sebenarnya kan kasus Dewi Persik yang Baimnya ada sedikit tipis berbeda ya, walaupun ada ITE-nya juga. Tapi kan kasus yang dialami Dewi Persik memang nyata benar-benar ketika si haters itu menyatakan kepada publik, itu benar-benar memberikan kata-kata yang menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Dan juga pelaporan itu sudah ada saksinya, bahkan rekam jejak yang bersangkutan sudah di print out dan lain sebagainya, sehingga polisi cepat merespons supaya tidak menjalar kemana-mana. Lalu karena ditemukan dua alat bukti jadikan tersangka. Saya Mbak Iwong juga sebenarnya harus dilakukan yang sama. Kalau saran saya lihat dari apa yang dilakukan Mbak Iwong, ini memenuhi unsur pidana. Ya, setelah jadikan sidik atau jadikan tersangka, supaya equality before the law, semua orang bersamaan kedudukan depan hukum. Jangan hanya masyarakat kecil, jangan hanya haters, tapi publik itu melakukan kesalahan, dia harus juga mendapatkan penegakan hukumnya. Ya. Dan kamu unsur pidana di kasus Dewa ini sudah ada? Ada, kan manusia ada. Bagaimana bisa? Dia tidak ada masalah, tiba-tiba datang ngeprank, memberikan laporan palsu, laporan bohong, membohongi publik gitu, membohongi pihak kepolisian, penegak hukum. Ya jelas-jelas itu kan kalau dilihat dari sisi hukum pasti ada unsur pidana. Niatnya apa sih sebenarnya? Makanya itu digali dari pihak kepolisian. Niatnya apa sebenarnya? Mau melecehkan institusi kepolisian atau hanya untuk membohongi publik? Nah ini nanti dari kepolisian waktu penyidik melakukan pemeriksaan. Tapi kalau saya lihat dari sisi pidana sebagai pakar hukum, saya lihat bahwa ada unsur pidana. Ya, saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan penegakan hukum supaya pemerataan hukum di masyarakat, baik public figure atau netizen atau masyarakat kecil itu sama, tidak ada perbedaan. Hukumlah panglimanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang.